Kasih pul. Baiklah, selamat malam teman-teman. Nama saya Vina. MC berkuasa dia. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Jadi hari ini kita berada di sini untuk kita akan menghadiri forum ilmiah ISTTK. Nah, acara hari ini akan dimulai dari kuliah ilmiah dari salah seorang alumni ISTTK, valedictorian di ISTTK susah. Kemudian nanti setelah itu kita akan merayakan ulang tahun yang bulan Desember. Yang terdiri dari Korobi, Anggita, Doni, dan Mas Tony. Ada 4 orang. Enggak. Diwakili Ya, diwakili Manu tadi. Mantap. Masuk. Dan nanti akan ada pesan-pesan sponsor dari seksi olahraga berhubungan dengan New Year Eve Paisina. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu mari kita mulai dengan agenda pertama, pidato ilmiah dari alumni ISTTK. ISTTK. Sains dan teknologi. Ini biasanya dikasih waktu cuma 5 menit. Jadi waktunya 5 menit aja ya. Apakah arti Badan Pengawas Tenaga Nuklir? Bang, ada doorpress. Ini ya biasanya boleh. Door prize-nya bisa nggak? Masa mau konten nggak ada doorpress? Door prize-nya spesial. Babysitting apa? Iya. Mungkin. Malah Mbak Vina take over. Siapa kalau? No, it's not mommy. Say hello. Cibi-cibi dulu. Cibi-cibi dulu. Awas. Banyak cantik dulu. Yeay. Ayo aku pencetin ininya. Oke, thank you for the opportunity. Oi, Inggris mah. Oh, Di Indonesia. tadinya kira-kira Subtitle nggak? Subtitle. maminya Apa itu? Aku Aku kok ini enggak. contoh ada ya. Ya ini moga-moga bisa ya dalam bahasa Indonesia ya. Sama tante duduk sini. Bukan apa-apa, ini nggak ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Aku mau nerjemahin logging. Apa yang dimaksud dengan logging itu? Logging, kalau orang yang tidak mengerti biasanya mereka mengasosiasikan dengan pembalakan. Sementara yang di sini logging yang dimaksud di sini adalah logaritmik. Jadi yang kita harapkan di sini adalah logarithmic features atau logarithmic number. Ini nggak ada. Jadi kalau karena kita paham bahwa logaritmik itu berasal dari 10 pangkat 1 dan sampai 10 pangkat sekian. Jadi untuk pertambahan 1 titik itu tidak berarti dalam skala normal tapi skala logaritmik. Maka kaitannya ke logging ini, kenapa disebut logging adalah dalam hasil untuk kegiatan logging yang terkait dengan ini, itu nanti kita akan menghasilkan satu chart yang berupa ya, ini nanti akan
rangkaian berikutnya. Belum sesi pertanyaan. Emergency, pinjam pulpen sama kertas. Mau nulis. Apa baby? Oh itu. Ini apa? Tuh, dikasih keterangan. Kasih siapa? Oh, itu dapat galaxy tab-nya. Gak aman kan? Nangis. Nggak mau. Itu Nong, tar dulu. Tar dulu. Oh bukan ini. Ini Mbak, presentasi sambil ini Mbak. Sambil gendongnya nggak apa-apa. Angry Bird. Masih Anipang. Dragonfly. Tante. Tolong ya dia pura-pura lupa. Seminggu ya. Oke, ini nanti hasil atas kegiatan-kegiatan logging yang kita lakukan. Jadi logging di sini memiliki arti logarithmic activities, logarithmic charting activities. Nah, background dari sebelumnya kita terangin dulu. Ini safety overview in logging while drilling sebagai salah satu aplikasi atas nuclear logging. Kaitannya sebagai member dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir, kita memiliki tugas untuk mensupervisi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan nuclear energy. Nah, nuclear energy itu kalau dalam skala besarnya itu adalah berupa PLTN. Karena di Indonesia belum ada PLTN, maka kegiatan yang ada di dalam Badan Pengawas Tenaga Nuklir itu adalah untuk mensupervisi kegiatan aplikasi dari nuclear energy implementation atau nuclear energy utilization. Dalam hal ini terkait dengan industrial facilities. Nah, salah satu industrial facilities ini adalah untuk kegiatan oil field services. Di oil field services sendiri, nuclear logging, nuclear energy implementation biasanya terdapat dalam kegiatan logging while drilling. Backgroundnya adalah jadi untuk memperoleh oil and gas biasanya kita menggunakan beberapa fasilitas atau measurement untuk memperoleh evaluasi atas In English. If you would only allow me to explain it, it would be much easier. Untuk memperoleh data-data tentang downhole formation, jadi geological formation utamanya. Nah, di sini kita bisa gunakan ada dua macam, yaitu measurement while drilling dan logging while drilling. Oke, logging while drilling itu sendiri berasal dari kata measurement while drilling. Hanya saja dalam kegiatan logging while drilling kita bisa memperoleh hasil logarithmic charts seperti ini. Ini adalah untuk hasil dari kegiatan logging while drilling. Sementara apa sih fungsinya dari LWD itu? LWD nanti berusaha untuk memperoleh hasil perhitungan atas sifat-sifat informasi yang didapatkan pada masa pengeboran, excavation, atau dalam hal ini kenapa disebut while drilling, itu dia mendapatkan data real time. Jadi pada saat kita melakukan pengeboran, maka dalam saat yang bersamaan kita menempatkan alat ukur itu di dalam bottom hole assembly atau di dalam bottom hole assembly.
drilling itu ada yang disebut sebagai logging after drilling. Jadi ketika sumur itu sudah dibor, selesai dibor, kemudian mata bornya dikeluarkan dari lubang sumurnya, kita bisa menempatkan alat ukur ke dalam lubang bor yang sama, bahkan pada saat sudah diberikan casing, sudah dipasangi casing. Kalau teman-teman ingat tragedi Lapindo itu terjadi karena mereka lupa atau mereka telat untuk memasang casing setelah melakukan kegiatan pengeboran. Oke. Ditambah juga dengan beberapa sequence dari unsafe actions yang mereka lakukan. Telat nyambut. Masuk. Nggak ada pizza. Oke, gak ada pizza, aman deh. Oke, jadi keuntungan dari logging while drilling ini kita bisa memberikan data real time. Jadi pada saat pengeboran itu berlangsung, kita bisa mendapatkan informasi apakah kita mendapatkan reading yang tinggi atau reading yang jelek. Kemudian kaitannya dengan LWD itu ada satu yang disebut resistivity. Kalau resistivity ini kaitannya dengan teman-teman dari teknik elektro, arus kuat, power system. Ya sebenarnya nggak kaitannya dengan arus kuat. Tapi resistivity itu dalam resistivity berapakah kita mendapatkan penghantar listrik yang bagus? Resistivity-nya tinggi atau rendah? Rendah. Untuk resistivity rendah. Sementara formasi yang kita dapatkan di dalam underground untuk mengetahui kandungan minyak ataupun itu hanya berupa air, itu kita bisa membedakan dari nilai resistivity-nya. Kalau air dia akan memiliki resistivity yang tinggi, sementara untuk minyak dia akan air memiliki resistivity yang rendah, sementara untuk minyak dia akan memiliki resistivity yang tinggi. Jadi untuk terkait dengan hasil resistivity logging, ini nanti kita bisa dapatkan kalau misalnya biasanya ini adalah skala berdasarkan kedalamannya, depth-nya. Jadi katakanlah 100 feet, 200 feet dan seterusnya. Maka biasanya untuk yang masih cetek-cetek, masih shallow depth, kita masih mendapatkan air. Jadi resistivity-nya rendah. Tapi ketika kita sudah mendapatkan formasi minyak, maka dia akan memberikan hasil reading resistivity yang cukup tinggi. Jadi seperti itu. Artinya ketika dia akan mendapatkan resistivity yang rendah, kontur dari geological formation-nya itu adalah kadang-kadang oil reservoir itu bentuknya kan bermacam-macam di dalam underground-nya ya. Dan bisa dia connecting dengan berikut daerah-daerah sekitarnya. Jadi kalau ada satu daerah minyak, biasanya dalam radius sekian kilometer dari di dalam area tersebut itu juga mengandung reservoir minyak. Jadi artinya kalau dia mendapatkan counting rendah lagi untuk resistivity-nya, di sini adalah untuk kedalaman sekian sampai sekian dia mendapatkan minyak. Untuk kedalaman berikutnya itu tidak ada minyak, mungkin hanya air atau mungkin ya nothing. Kemudian bisa jadi dia akan mendapatkan minyak lagi. Jadi ya tergantung dari konturnya. Bisa jadi ini konturnya, oh di sini ada reservoir, di sini ada reservoir. Sementara kita drilling secara vertikal seperti ini. Ini kalau vertical hole atau vertical drilling. Sementara on the other hand ada juga yang disebut horizontal drilling. Jadi misalnya kita mendapatkan reservoir oil seperti ini. Kita mulai vertical drilling seperti ini.
Kemudian untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ini kita mulai melakukan kick off. Kick off itu membelokkan arah mata bor untuk mulai mengebor secara horizontal. Nah, ini yang disebut sebagai directional drilling. Maaf agak jumpy sedikit, agak out of the topic. Ini yang disebut sebagai directional drilling karena dia harus bisa menentukan presisi pada saat kapan dia mulai kick off dan untuk memaintain supaya dia bisa benar-benar melakukan suatu horizontal drilling. Kemudian ada lagi yang lebih canggih yang disebut sebagai fishbone. Ketika dia sudah mendapatkan horizontal drilling, maka dalam tiap bagian horizontalnya bisa dipasang atau bisa dipasang pipa-pipa semacam ini. Jadi semakin banyak minyak nanti yang terserap. Itu kalau biasanya kalau konsep-konsep seperti ini digunakan untuk offshore. Kenapa di offshore? Karena cukup mereka mendirikan satu platform di tengah laut untuk satu kali drilling, sementara hasil yang akan mereka dapatkan nanti sangat-sangat maksimal. Oke, back to LWD. Jadi ini tadi kalau resistivity. Tapi apakah kita hanya membutuhkan minyak? Enggak, kita membutuhkan minyak, tapi juga harus memastikan bahwa minyak tersebut bisa tersedot ke atas. Kalau minyak bisa tersedot ke permukaan apabila dia memiliki wadah yang berupa lapisan pasir. Tapi kalau wadahnya itu berupa lapisan tanah lempung, maka minyak tersebut tidak bisa dialirkan karena tanah lempung tidak memberikan porosity yang cukup bagi minyak untuk bergerak. Dia tidak akan bisa keluar dari lingkupnya. Jadi disitulah kita akan memerlukan nuclear logging. Nuclear logging itu digunakan untuk mendapatkan density porosity. Nah, density porosity ini itu akan menentukan apakah formasi yang kita ukur itu berupa formasi shell atau tanah lempung ataukah dia berupa formasi sand antara shell ataupun sand. Nah, kalau dari kedua logarithmic charts yang kita peroleh, resistivity dan juga density porosity, maka nanti kita akan combine di daerah manakah atau di kedalaman manakah. Di kedalaman manakah kita akan memberikan tembakan di dalam casingnya untuk membiarkan si minyak tersebut masuk ke dalam lubang bor kita. Jadi kalau ini resistivity, maka nanti kita akan sandingkan dengan density porosity. Kita membutuhkan porosity yang besar. Porosity besar itu menunjukkan bahwa nanti si minyak bisa atau fluida apapun bisa bergerak dengan bebas untuk keluar dari formasi yang melingkupinya. Jadi dari sini nanti kita akan gabungkan. Yang kita butuhkan adalah kita membutuhkan formasi minyak, tapi juga harus dikonfirmasikan dengan density porosity bahwa dari density porosity tersebut minyak tersebut bisa mendapatkan jalur keluarnya atau tidak. Oke, itu background dari LWD. Nah, kenapa sih disebut
logging while drilling. Tadi logging while drilling itu adalah suatu data real time yang kita peroleh. Pada suatu saat ketika kita tidak mengetahui kondisi geologik suatu daerah, maka logging while drilling ini menjadi salah satu background dari decision making bagi company man. Company man itu adalah si oil company. Si oil company untuk go on with drilling atau stop the drilling right there. We've got what we needed. Tapi kalau mereka sudah mengetahui formasi geologik, biasanya kalau sudah ada satu well di satu daerah atau beberapa well di beberapa daerah, si geologis akan bisa menentukan bahwa kira-kira untuk well yang akan kita bor ini, kita akan mendapatkan minyak di kedalaman sekian, karena mereka sudah melakukan analisis untuk seluruh area yang ada dalam radius tersebut. Nah, data transmission, kenapa kita butuh data transmission dalam LWD? Karena kita perlu real time reading. Pada saat yang bersamaan kita punya alat di dalam downhole, kemudian pada saat yang bersamaan reading tersebut dikirimkan untuk tiap frame 4 detik. Jadi dalam 4 detik mereka mengambil satu rata untuk dikirimkan ke dalam surface station kita. Surface station itu nanti bisa kita istilahnya bisa kita pantengin untuk bersama-sama dengan si company man. Company man mereka atau ahli geologis yang lainnya yang akan memberikan final decision untuk ini kalau sudah mencapai kedalaman sekian dengan reading seperti ini, kita akan berhenti atau kita akan melakukan kick off tergantung dari plan yang ada untuk well yang bersangkutan. Nah, kemudian jadi si alat tersebut dia memiliki dua macam data. Yang pertama data yang terekam, downhole memory, itu nanti kita bisa upload ketika kita sudah mendapatkan tool dari di atas permukaan lagi. Karena dia akan memiliki data reading yang lebih pekat, yang lebih solid dibandingkan dengan real time. Real time dia hanya mengambil untuk tiap frame satu data per 4 detik, tergantung dari biasanya itu satu data per 4 detik sudah cukup bisa mewakili. Sementara beberapa lainnya kita bisa mengirimkan dengan data yang tenggat waktu yang lebih panjang, tapi itu dianggap tidak mewakili, tergantung dari kecepatan dari drilling yang kita lakukan. Kemudian selain memori yang kita tersimpan, itu ada juga yang transmitted yang tadi diambil tiap 4 detik. Kemudian yang ketiga adalah kedua metode tersebut digabungkan. Jadi real time data yang kita selalu bisa baca dengan memori. Jadi memori yang kita dapatkan di akhir pekerjaan itu akan kita presentasikan kepada klien dan itu bisa kita komparasikan dengan real time data atau transmitted yang sudah ditransmisikan ke permukaan. Tapi biasanya keduanya juga akan mewakili data yang sama. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa mengirimkan data dari dalam lubang sumur ke permukaan? Yang pertama adalah melalui pressure sensors. Jadi yang kedua adalah dengan menggunakan depth sensor. Karena kita memerlukan data di manakah reading itu diperoleh, maka kita perlu depth sensor untuk menentukan ini data ini diperoleh pada jam sekian. Kemudian yang kedua adalah pada jam sekian kedalaman dari alat atau kedalaman dari sensor alat kita itu berada pada kedalaman sekian feet.
Itu nanti yang akan kita combine-kan. Tapi it's all computerized, so we don't need to worry about that. Ini yang cara kita memasang sensornya. Ini sensor ini yang nanti akan mendapatkan reading berdasarkan dari mud pulse ya, mud pulse. Jadi mud itu lumpur. Jadi kalau dalam kegiatan drilling itu untuk mengangkat debris hasil drillingnya ke atas, itu mereka memakai sirkulasi lumpur. Ahli kimia, teknik kimia. Teknik kimia. Ya. Kerjaannya jauh banget tuh. Alga dan lumpur. Oke, ya ini ada dua sensor yang harus kita pasang. Ini sensor yang dipasang di permukaan bawah. Jadi ini di standpipe. Kemudian ada satu lagi sensor yang harus dipasang di ketinggian 30 meter. Karena untuk satu standpipe kita memerlukan satu pipe itu tingginya 30 feet, sekitar 10 meter. 10 meter, jadi kita harus naik ke atas untuk memasang another sensor, pressure sensor ini. Ya, naik ke atasnya juga agak-agak complicated, agak-agak rumit. Dari pressure sensor tersebut, data bisa kita akuisisi ke dalam suatu interface yang akan kita hubungkan ke dalam komputer yang akan menampilkan real time data dengan semua integrated software-nya. Keyword integrated, please search. Kemudian ini tadi yang saya sebutkan bahwa semua data itu akan direferensikan terhadap waktu yang sama. Jadi sangat penting ketika kita mengeset waktu pada alat yang kita gunakan dengan waktu pada jam tangan yang kita gunakan, terutama untuk bagi engineer-nya, dengan waktu yang sama pada pengebor, drillers, pada sisi drillersnya, karena semuanya nanti akan menjadi cross check pada akhirnya. Kita kan tidak tahu apakah benar itu reading itu terjadi pada kedalaman sekian. Kita tidak bisa langsung turun ke sana dan mengambil pengukuran, karena kita hanya bisa mengirimkan alat tersebut. Maka yang menjadi patokan dari kita adalah time reference-nya. Time reference itu harus ada, baik pada data yang terkirim maupun pada data sensor yang menunjukkan kedalaman. Nah ini drum besar ini itu namanya drawworks. Dalam drawworks tersebut itu ada gulungan kabel yang fungsinya dia menaik turunkan pipa. Nah, proses naik turun pipa itu akan dikalkulasikan dengan satu depth analyzer untuk mendapatkan fungsi kedalaman. Jadi dia akan diintegrasikan dengan suatu tipe beban sensor beban yang ada pada panel drillernya untuk mendapatkan apakah dia berfungsi pada saat pengeboran itu berlangsung, artinya dia mendapatkan beban untuk mengebor, ataukah dia hanya pada saat mengangkat untuk memasang pipa yang lebih panjang lagi. Oke.
logging while drilling itu adalah merupakan pengembangan dari measurement while drilling. Kalau teman-teman masih ingat ketika saya menggambarkan posisi kick off dari vertical hole menjadi horizontal hole, dari vertical drilling menjadi horizontal drilling, itu sangat dipengaruhi oleh MWD, measurement while drilling. Nah, measurement while drilling itu diperlukan untuk mengetahui direction and inclination. Direction itu ke arah mana mata bor itu berada atau mata bor itu bergerak. Kemudian inclinasi itu apakah dia benar-benar secara 90 derajat perpendicular dengan surface, ataupun ketika kita memerlukan directional drilling, maka pada sudut berapakah dia harus digerakkan. Itu untuk measurement while drilling. Nah, pengembangan dari measurement, kalau measurement while drilling ini jelas-jelas harus ada konsep while drillingnya yang kita gunakan. Jadi tadinya logging itu hanya bisa dilakukan setelah pengeboran itu selesai. Ketika time goes by, kita memerlukan suatu logging while drilling. Maka mereka mengembangkan konsep logging while drilling ini. Di dalam beberapa kasus integratednya nggak ada ya? Ada, Mbak. Ada. Oh, Yang ini santai. sama yang ini. Santai. Aku kan yang itu teman. Iri ya. Jadi untuk beberapa kasus biasanya logging while drilling itu juga dikombinasikan dengan MWD, measurement while drilling. Itulah kenapa kita juga bisa menyebutnya sebagai triple combo. Triple combo yang pertama adalah measurement while drilling, yang kedua resistivity logging, yang ketiga adalah density atau nuclear loggingnya itu sendiri. Kemudian ini sejarah tentang LWD sebagai pengembangan dari MWD-nya. Kemudian, nah, specifically LWD dengan nuclear source. Nuclear source ini diperlukan untuk mendapatkan probability atas pertama untuk mengidentifikasi fluida gas, formasi antara minyak dan air. Kemudian untuk menentukan probabilitas adanya thermal neutron yang bisa tercapture oleh nuklei dalam formation itu sendiri. Kemudian density and porosity data itu merupakan parameter yang utama yang bisa dilakukan oleh LWD dengan nuclear sources. Karena LWD itu ada 2 atau 3 macam. Satunya adalah resistivity, kita tidak memerlukan nuclear sources. Tapi kalau untuk density and porosity, for sure kita akan memerlukan nuclear sourcesnya. Ini yang menjadi pokok utama dari bahasan saya malam ini. Belum dong. Tadi introduction dulu Mbak tadi. Ya ampun. Tapi kalau intinya cuma kurang dari 5 menit. Gak kalah ya dari speech-nya. Kemudian nuclear sources-nya yang kita gunakan biasanya berupa cesium dan americium beryllium. Jadi ini untuk cesium untuk density logging, kemudian AMBE-nya untuk neutron porosity. Skip. Ini langsung ke alatnya saja. Di dalam alat tersebut, di sini kita memiliki 2 source. Yang pertama adalah neutron source, yang kedua adalah density source. Ini formasi top down. Artinya untuk neutron source-nya kita harus loading. Untuk source-nya kita harus loading pada saat alat tersebut siap untuk diterjunkan ke
ke dalam lubang sumur, atau bahkan kita loading pada saat alat tersebut tepat berada di atas strip floor, sudah siap masuk ke lubang bom. Sementara untuk beberapa alat yang lain itu mereka bisa dimasukkan source-nya sebelum alat tersebut tiba di lapangan. Tapi untuk kasus tersebut, most of the cases si safety atas nuclear source-nya itu relatif kurang bagus, karena pada saat transporting, pada saat sebelum dia benar-benar digunakan, ya, sekecil apapun nuclear source, mungkin nuclear source-nya itu ya sebesar jari or less than that, tapi kontainer yang kita butuhkan untuk membawa source dalam masa transportasi itu adalah berukuran tinggi 1 meter, lebar 1,5, lebar 1,5 dan panjangnya ya 1,5, sekitar 1,5 sampai 1,5. Jadi hanya untuk membawa source yang sumber ya sebesar jari finger. Mas, aku udah mau komen sesuatu yang lain deh terkait dengan itu. Oke, nah kemudian concern tentang source ini, juga ada hal satu lagi, bahwa untuk satu perusahaan yang mereka memang concern dengan safety, kita memiliki source yang bisa di loading secara dari Inggris, boleh Inggris Pak. ya pokoknya loadingnya dari atas lah gitu loh, loadingnya dari atas. Karena kalau loadingnya dari samping, sementara si alat tersebut tidak bisa dikeluarkan dari lubang sumurnya, maka kita tidak mungkin bisa berusaha untuk meretrieve source tersebut. Meretrieve. Mengambil. Ya, ini yang safety concern-nya yang biasanya harus diperhatikan pada saat loading dan unloading dari nuclear sources-nya. Karena untuk kembali ke sebelumnya, pada saat loading ini exposure atas source-nya itu cukup tinggi. Jadi harus dipastikan bahwa hanya ada restricted authorized personal saja yang berada di ring floor pada saat kegiatan loading ataupun unloading. Kemudian risk assessment untuk LWD dengan nuclear sources-nya itu terkait dengan health, safety, dan juga environmental, potential hazard. Kemudian prosedur, terutama prosedur yang harus diperhatikan, prosedur untuk penyimpanan, penanganan atau handling lah, dan juga pemanfaatan dari radioactive source tersebut. Kemudian di sini biasanya kalau prosedur itu harus terkait dengan regulasi yang berlaku di dalam negara yang bersangkutan. Ya, ini adalah kampanye untuk pemanfaatan tenaga nuklir. Proteksi itu harus disediakan bagi personel, properti, dan juga public dan environment.
masing-masing akan diberikan batasan-batasan atas limit exposure terhadap source atau nuclear energy yang Oh itu Lilis. Wih. Valedictorian. Di Caracas loh. Caracas loh barang dia. Di Cebu. ini yang saya sebutkan sebagai rig floor. Ini adalah rig floor dan yang keseluruhan ini belum pipe. Yang ini adalah pipe-nya yang saya sebutkan tadi bahwa tingginya 10, tapi karena mereka biasanya untuk yang rig yang sangat besar, mereka langsung menggunakan 3 pipe pada saat yang bersamaan. Jadi menggunakan 10 kali 3 jadi 30. Yang saya ceritakan bahwa untuk memasang sensor, pertama kita pasang di rig floor ataupun di bawah rig floor, dan yang satu sensor yang harus dipasang di ketinggian 30 meter di atas. Jadi ya biasanya kita ditarik dengan crane-nya, menahan beban angin, dengan di tempat-tempat di antara drill pipe ini untuk memegang wrench yang sangat berat. Ini yang kita sebut sebagai BHA, bottom hole assembly. Biasanya yang pertama, yang paling dasar, di sini ada mata bor. Mata bor itu biasanya yang paling bagus, dia giginya atau geriginya berasal dari diamond, berlian. Karena memang paling kuat. Ini mata bor, kemudian ada sub pemberatnya untuk memberikan beban bagi bornya untuk menggerus formasi. Kemudian baru ada peralatan yang kita sebut sebagai MWD, measurement while drilling, yang digunakan untuk memberikan informasi atas direction and inclination, DNI. Kemudian setelah MWD, biasanya kita berikan resistivity logging. Resistivity logging tool, ini LWD 1, resistivity. Baru di atasnya kita berikan LWD 2 yang berupa nuclear logging. Harus dipastikan bahwa LWD yang mengandung nuclear source itu berada di formasi paling atas, dan dipastikan bahwa di atas formasi LWD yang menggunakan nuclear source itu semua pipe-nya yang dipasangkan di situ adalah pipe yang hollow, artinya yang bolong di tengahnya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memastikan kita bisa berusaha untuk meretrieve source-nya seandainya si bottom hole assembly tersebut stuck in the hole. Nyangkut. Nah, ini adalah personel-personelnya. Biasanya mereka adalah roughneck-nya, driller asistennya, si leher keras ataupun si leher merah. Nah, pada saat kita mulai dengan loading atas source-nya, maka harus dipastikan bahwa mereka termasuk unauthorized person untuk akses ke nuclear source. Maka harus dipastikan mereka pergi dari, kita mungkin butuh 1 atau 2 orang untuk mengoperasikan beberapa crane yang kita butuhkan. Maka kita bisa memilih mereka. Oke, you stay, you leave. Kita bisa memilih satu atau biasanya maksimal 1, kita cuma butuh 1 orang. Yang lainnya itu sudah menjadi clear. Nah, itu menjadi tugas dari si logging engineer-nya untuk meloading nuclear source ke dalam
kaitannya dengan stuck in the hole tadi. Terkait dengan stuck in the hole, kita harus membuat decision akhir yang sangat penting. Pertama, kita harus upayakan untuk kalau kasus stuck in hole, pertama adalah rilis. Please don't forget to release. Yang pertama kita harus berusaha untuk rilis the whole assembly-nya. Jadi dia sudah sampai ke kedalaman berapa. Kalau dia sampai stuck, itu ya kita upayakan dengan berbagai metode. Salah satunya adalah dengan memberikan drilling fluid yang dengan sirkulasi yang please don't distract me. Kita tuh mancing artinya ya. Mancing saja. Hari apa sih sekarang? Sabtu Mbak, Sabtu. Sabtu Mbak, kita malam Jumat. Pertama kita harus memastikan kita bisa rilis dulu. Kalau itu masih bisa rilis, biasanya kejadian stuck in hole itu pertama karena natural disaster, gempa bumi itu bisa menyebabkan stuck in hole. Kemudian kadang-kadang karena rough environmental condition. Jadi kalau di offshore karena anginnya terlalu kencang, terlalu kuat, sementara ya rough sea juga, ya ombaknya yang terlalu ganas. Dan ya berbagai macam kondisi bisa menyebabkan stuck in hole. Jadi ini harus dipastikan dulu kita bisa rilis. Seandainya rilis itu tidak berhasil, maka yang kedua adalah retrieve. Yang kedua adalah retrieve. Apa yang dimaksud dengan retrieve? Retrieve itu kita berusaha untuk memfishing dari nggak masuk kalau mengancing. Kita harus berusaha untuk memfish source yang ada di dalamnya. Caranya gimana ya? Caranya kita memasukkan kabel dengan satu skrup yang bisa di remote dari atas. Which is secara teoretikal theoretically it can be done, practically it is impossible. Finally, kalau retrieve pun tidak bisa dilakukan, yang ketiga ya Tapi habis ngebor ini nggak bisa dicampur ya tinggal. Sambil ngebor ngeblok. apa? Ya, ketika kita harus memberikan decision untuk abandon, sebenarnya case is closed. Pada dasarnya case is closed. Tapi ya karena pertama si sumur udah nggak bisa dipakai lagi karena adanya source yang ada di situ. Tapi harus dipastikan bahwa di kedalaman berapakah source itu berada, kemudian di koordinat berapakah sumur tersebut berada. Jadi kalau kita memakai directional drilling dari kick off untuk menjadi horizontal drilling, maka kita harus memastikan di posisi manakah si source itu berada. Kalau source itu berada misalnya di sini, maka otomatis sebenarnya kita masih bisa mengakses sisa
sisa sumur yang sudah terdrill yang masih bisa kita berikan. Jadi mungkin kita bisa memasang sumur lagi di sini. Tapi yang harus dipastikan lokasi, koordinat, depth itu harus dilaporkan kepada pertama Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Akhirnya nyambung. Apa hubungannya? Komentar PPSD Mas. Yang kedua aku nggak tahu siapa namanya sekarang, mantan BP Migas. Ya, karena BP Migas nanti yang akan menentukan pemberian izin bagi well yang berikutnya, terutama untuk yang di sekitar tersebut. Mereka harus memastikan bahwa tidak ada kecelakaan yang mengakibatkan kondisi abandoned source ini terbor atau tidak terdeteksi oleh sumur-sumur yang baru yang nantinya akan dioperasikan di lingkungan tersebut. Jadi mereka harus memiliki batas aman untuk well atau untuk sumur-sumur yang akan diberikan izin di masa mendatang. Oke, perusahaan tidak boleh disebut. Jadi ada beberapa alat yang bisa memiliki ini ya, annular loading. Itu ditulis tapi tidak disebut. Itu ditulis, ada. Apa bisa coba? Bersih. Kemudian tidak boleh disebut. Sebenarnya itu Schlumberger. Karena itu Germany bukan ini. Bukan Belanda, Belanda Manado. It's Germany in French. Perusahaan Belanda. Hah? Konklusi. Hubungi Bapak Ten. Hubungi Bapak Ten tadi konklusinya. Hubungi ini nih. Konklusinya kalau ada ya Maksudnya ngebor. kalau ngobrol gak lapor ke situ. Kalau kayak gitu habis ngebor. Gagal ngebor. Apapun hasil bersih. Bersih. Kalau ini kompeten. Badan paling kompeten. Tanya. Katanya pertanyaan. Pertanyaan dulu. Aduh, punten jangan nanya. Mau nanya apa pertama? Iya, saya. Kayak ditangkap aja. Mana? Ada lowongan nggak? Mak mau milih yang mana dulu, Mbak? Yang nggak lihat. Pak. Baris Greenwich gaji Bapak. Dulu. Orang dulu. Besi dulu. Kalau integrasi baru. Katanya cesiumnya kan di paling atas katanya. Itu nggak bisa diamankan. Kalau yang stuck tadi, yang macet tadi nggak bisa itunya doang diambil gitu. Iya. Bisa. Dia kalau Yang macet kan bornya. iya. Tapi kan sosnya yang nuklir sosnya tuh mungkin masih bisa diamankan. Masih. Kemungkinannya masih. Ya itu yang aku bilang tadi, secara teori we can do that. Secara praktek, pertama itu terlalu mahal. Kita selalu sedia dengan peralatan fishing. Pertama terlalu mahal, yang kedua time consuming. Dan dari kedua tersebut belum tentu hasilnya itu berhasil. Jadi lihat dari efek sampingnya nanti. Kalau dilihat dari efek sampingnya, selama kebayang soalnya kan enggak. bahaya kan 30 tahun loh lifetime-nya kan ya. Iya, lifetime-nya memang lama sampai 40 life-nya kan. Half life. Tapi ketika dia abandoned, biasanya
Setelah itu dia harus disemen, diberi cementing hingga batasan tertentu. Jadi ada hitungannya, ada hitungannya sendiri. Kalau dia sudah cementing, maka exposure terhadap lingkungannya sebenarnya bisa diatasi. Jadi itu yang menyebabkan mereka kebanyakan komponen berpikir, oke, toh anyway ketika kita 1 jam masa kerja, waktu kerja di suatu floor itu Masuk lama itu colok atau itu biasanya mereka melakukan oke, daripada mahal-mahal belum tentu juga bisa, ya udah kita tinggalin aja. Satu lagi yang abandon tadi itu kan kalau masih dalam ada perusahaan yang bertanggung jawab nggak masalah, tapi kalau dia udah udah ditinggalkan sama perusahaannya terus lingkungan itu jadi pemukiman, itu kita bisa punya datanya. Ini mau di atas dukulir. Biasanya dijual kalau ada barang pasti murah. Bisa aja dia punya perusahaan punya, tapi udah ngobrol-ngobrol pada ditinggal gitu kan, makanya bisa jual gitu. Itu gimana? Di lubang. Enggak itu. Sebenarnya masalah danger hazardnya enggak masalah. Ketika kita udah downhole, cementing hingga batasan aman yang ditentukan sesuai regulasi, maka it is no longer hazard. Itu yang kita percaya. Yang penting bahwa tidak ada kecelakaan ketika mereka di over another hole. Kerekam. Bagaimana? Dah. Oh tadi pertanyaannya apa ini? Fresh grade sama lowongan. Lowongan di Schlumberger tuh. Mau tanya lowongan di Bapeten gitu loh. Mana dedikasimu terhadap negeri kamu sendiri? Gajinya berapa? Ini dicuekin berjawab nggak Mbak? Gaji sama lowongan Mbak? Bapeten belum remunasi. Bapeten belum remunerasi. Udah. Udah. Kalau nggak mau dijawab kita lanjut ke Karis Mbak. Udah dapat. Belum, tahun depan. Malah nih. Karis, Antar pegawai. penting nggak? Penting. Ampun. Tadi kalau abandon, cemented, itu dipastikan cemented nggak? Oh ya harus Oh, ada semen. Jadi sebenarnya masih ada measurement ketika cemented itu diperiksa nggak? Oh iya. Atau dia otomatis begitu abandon mungkin pencet tombol dia cemented sambil diperiksa gitu. Karena ketika itu Kenapa figur? tanggung jawab satu well itu adalah ke oil company. Oil company itu tanggung jawabnya kalau itu untuk BP migas, nggak tahu sekarang apa namanya. Nah, ya otomatis dari BP migas itu yang nanti akan mensupervisi. Karena BP migas nanti berkoordinasi dengan regulasi terkaitnya kan ke Bapeten. Jadi dia regulasi Bapetennya butuhnya apa. Itu mereka kita juga harus perlu verifikasi ke lapangan ya. Reviewnya boleh. Nah jadi kan kalau misalnya ngomong misalnya cemented aman kan berarti emang udah pasti kalau itu benar-benar cemented gitu kan, bukan dari jauh kita cuma nunggu kalau itu asumsikan cemented gitu. Enggak maksudnya Bayangkan jangan ngurus itu. enggak maksudnya gini yang cemented itu prosesnya otomatis atau sambil Pengukuran memang perlu, tapi hasil batasan minimal sementednya juga sudah diberikan.
Tapi ya otomatis kita bisa verifikasi dari pengukuran. Meskipun ketika itu dalam kedalaman tertentu, pengukuran di surface kita hanya bisa mengukur di surface, tidak selalu bisa terdeteksi karena it's already down there. Ya. Udah. LWD ini teknologi yang paling canggih sekarang apa di logging? Maksud saya gitu. Kenapa untuk lebih ininya kita pasang kamera jadi ini sinar. Jadi tahu apa sebenarnya yang bisa. Well juga. Logging while reading. Ya well juga. Mungkin Ya itu kan logging. kalau kamera maybe in the future mungkin bisa, tapi kan topiknya gini. dari lightingnya gimana? Ada topik ini. Kaitannya malah Oh enggak, ini enggak diajarin. Ini kerjaan kita. Di Bapeten. mostly berhubungan sama logging. Enggak. Ini cuma salah satu doang. Salah satu aplikasi. Kerjaan sehari-hari Mbak Lilis berkaitan nih yang logging. Ada. Dia dulu di Kita perusahaan minyak. menggunakan Sonic. Iya nggak? Makanya dia di Bapeten sekarang nggak berkaitan. Ada satu alat untuk Sonic launching itu. Tapi datanya seperti yang didapat kalau masalahnya nggak nyentuh ya. Ekor kita dan GT itu nggak akan detek sama. Ya, jadi untuk Sonic biasanya jarang dipakai di lapangan. Mungkin ada beberapa tapi di rumah buat Skype. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Puas? Oh, silakan. Oh, ayo Mas. Fresh graduate. Mbak Lilis, ini masih ada pertanyaan satu lagi. Kan tadi sensornya di paling atas ya, bornya kan di bawah. Jadi dia ngedeteknya yang selevel sama dia. Iya. Jadi kalau bornya udah berusaha ngebor nggak bisa ngapa-ngapain juga dong. Maksudnya karena dia kan selevel di atas. Iya. Terus jadi Enggak, jadi sebenarnya perhitungan dari sebelum kita memulai suatu pengeboran itu sudah ada beberapa analisis. Jadi analisis salah satunya adalah dari geological history di dalam daerah tersebut. Kalau dalam geological history itu biasanya kita sudah bisa memprediksi, oh kita akan mendapatkan oil ataupun gas dalam kedalaman sekian, gitu. Itu sudah ada, ya. Jadi kecuali kalau dia baru eksplorasi pada saat yang pertama, well yang pertama di area tersebut. Nah itu pun sebelum well itu dilakukan sudah ada beberapa survei ya seperti yang dilakukan oleh Joko Taka gitu. Siapa? Mereka Itulah ya. ya salah satu pemain lah. Salah satu pemain lah. Mereka melakukan beberapa survei yang menunjukkan bahwa dari survei itu, oh ini memang di bawah itu ada oil. Tapi biasanya untuk pertanyaan Odi benar bahwa itu ada off dari drill bitnya. Tapi kita berusaha untuk memastikan bahwa jarak tersebut dijaga seminimal mungkin, sehingga yang ada di sini ini cuma sub pemberat saja. Setelah itu baru semuanya adalah alat ukurnya. jadi pas dia mau ngedrill belok itu udah ditentuin kayak bakal belok gitu nanti. Iya. Nah, itu biasanya kita sudah Nanti pertanyaan selanjutnya di ini ya, dilayangkan ke email di bawah ini. Sebentar lagi. Foto dulu dong sama MC. cibi-cibi. Harus ada yang